semuanya, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku, Inom. Dan di kesempatan hari ini aku bakal ngebahas tentang imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, pada hari ini aku bakal ngebahas tentang imunisasi TT atau tetanus toxoid. Banyak banget yang bertanya ya, terutama ibu hamil sering bertanya gini, Bu, sebenarnya imunisasi TT itu penting gak sih atau aman gak sih untuk ibu hamil gitu ya? Yang pastinya kan ini sudah dari dulu gitu ya, yang pastinya sudah dinyatakan aman gitu untuk ibu hamil. Sebenarnya teman-teman atau bunda-bunda yang sedang hamil, sebenarnya nggak cuma untuk ibu hamil ya, imunisasi TT itu, karena pada saat sewaktu sekolah SD pun itu dapat gitu imunisasi TT gitu ya. Kemudian untuk tujuan imunisasi TT itu adalah yaitu menurunkan resiko terjadinya tetanus pada ibu dan janin yang ada di kandungannya, dan juga mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir atau biasanya disebut dengan tetanus neonatum. Nah, karena bayi baru lahir ya gitu ya. Teman-teman, banyak yang bertanya ya, ibu hamil terutama, katanya wajib gak sih ibu hamil itu mendapatkan imunisasi TT? Nah, sangat wajib dong ya, karena ini juga salah satu program pemerintah gitu untuk menurunkan angka kematian bayi dan juga ibu gitu ya, ibu dan bayi gitu ya. Nah, karena apa? Nah, jadi gini ceritanya, karena ada terdapat bakteri, yaitu adalah bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka yang terkontaminasi oleh tanah atau kotoran hewan atau luka yang diakibatkan dari benda yang berkarat. Nah, jadi gitu masalahnya. Jadi biasanya kan kalau ibu hamil itu pasti akan melahirkan gitu ya. Terus juga nanti takutnya nanti kalau misalkan ada alat-alat persalinan, apalagi gunting tali pusat gitu yang kurang steril mungkin, nah itu bisa terinfeksi nantinya. Terus juga bisa juga tuh ya, misalkan ibu hamil itu luka akibat misalkan lagi pakai pisau, terus pisaunya itu berkarat sedikit, terus dia itu masuk lah gitu kan si bakteri itu kan berbahaya gitu ya. Nah, kalau untuk bayi baru lahir tadi kan dari tali pusat tadi, pemotongan kurang sterilnya, terus juga misalkan jatuh atau kan keinjak paku, terus banyak karatnya, kan bahaya banget ya. Nah, jadi itu yang ditakutkan. Jadi menghindari itu, makanya diberikan imunisasi TT dan sangat wajib gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih, tetanus itu kayak gimana sih gitu kan? Tanda gejalanya itu apa sih? Nah, bisa pertama-tama mengalami demam, terus juga otot kaku gitu ya, nggak bisa bergerak gitu. Jadi ototnya tegang, mukanya juga tegang, otot mukanya tegang, kaku gitu. Terus napas bisa cepat juga. Ada yang susah menelan juga karena saking kakunya gitu kan. Nah, itu sangat berbahaya kan, dan bisa berujung dengan kematian. Nah, teman-teman, sebenarnya nggak cuma ibu hamil loh ya yang wajib mendapatkan imunisasi TT. Sebenarnya juga dari SD kita mendapatkan gitu, nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Program pemerintah biasanya ya, kalau bulan ini kan bulan Agustus ya, nanti bulan depan itu campak untuk kelas 1. Nah, kalau nggak salah antara bulan Oktober atau November nanti akan ada penyuntikan kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 kayak untuk sekarang ya. Itu disuntikan, ada juga yang mengandung tetanusnya gitu, walaupun memang bercampur dengan difteri. Imunisasinya kalau nggak salah vaksinnya DT dan TD gitu deh. Nah gitu, itu cuma sekilas aja ya. Nah, terus biasanya sebelum menikah gitu ya, sebelum menikah itu wajib untuk mendapatkan imunisasi TT.
Karena memang program pemerintah juga ya mewajibkan bahwa sebelum menikah itu harus mendapatkan imunisasi TT terlebih dahulu dan mendapatkan surat keterangan dari petugas kesehatan yang sudah menyuntikkan vaksin TT. Nah, bagaimana cara pemberian imunisasi atau vaksin TT itu? Biasanya disuntikan di lengan atas gitu ya. Seperti kita memberikan vaksin campak gitu. Teman-teman, maaf banget nih tambah gelap ya karena cuaca di luar itu sedang mau hujan gitu loh ya. Mendung gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada jadwal pemberiannya. Nah, ini bisa dilihat. Aduh, susah ya, nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan nggak sih? Oke, aku akan bacakan aja ya. Nah, biasanya nih kertas ini tuh penting banget untuk yang mau nikah. Jadi yang mau nikah itu harus mendapatkan keterangan ini dulu dari kami ya, dari petugas kesehatan. Nah, jadi jadwal pemberiannya itu ada di belakang. Nah, jadi sebenarnya gini loh, kalau sudah menikah, sebelum menikah itu kan harus mendapatkan vaksin TT yang pertama nih, TT yang pertama. Jadi TT yang pertama ini sebaiknya diberikan, entah itu diberikan 2 minggu sebelum menikah atau 1 bulan sebelum menikah. Jadi dia itu untuk membentuk antibody. Nah, jadi berawal dari situ dulu antibodinya terbentuk gitu ya. Nah, kemudian 4 minggu setelah TT pertama. Jadi biasanya kami menuliskan tanggalnya, disuntik vaksin TT yang pertama itu di sini dituliskan tanggalnya, terus nanti dikasih lagi tanggal berikutnya. Tapi dikasih farap kalau sudah disuntikan, kalau belum jangan dikasih farap gitu ya. Terus 4 minggu setelah TT pertama. Nah, jadi hitungannya itu setelah TT pertama 4 minggu kemudian itu adalah jadwal TT kedua. Nah, gitu. Sebenarnya jangan nunggu hamil gitu ya. Kebanyakan ya di lapangan itu kendalanya ya teman-teman. Jadi setelah menikah cuman 2 kali, maksudnya sebelum menikah 1 kali, terus nanti 1 bulan kemudian atau 4 minggu kemudian dia datang lagi untuk TT kedua. Udah deh, selesai. Kebanyakan kayak gitu. Jadi banyak yang males atau aku juga nggak tahu. Sebenarnya udah dikasih tahu, seharusnya dilengkapi gitu. Jadi kalau misalkan nanti hamil enak, jadi nggak usah perlu dikasih TT lagi lah gitu kan. Nah, jadi dilengkapi aja ini. Nah, ini TT ketiga ini adalah 6 bulan atau lebih setelah TT kedua. Nah, jadi jaraknya itu 6 bulan setelah TT kedua. Nah, gitu. Nah, terus yang untuk TT keempat itu jaraknya adalah 1 tahun dari TT yang ketiga tadi. Jadi misalkan sekarang ini kan bulan Agustus nih. Nah, jadi Agustus tahun depan, misalkan Agustus ini kalian TT 3. Nah, Agustus tahun depan, nah TT yang keempat. Terus untuk TT yang kelima ini 1 tahun lagi. Nah, 1 tahun ke depannya lagi, Agustus 2022. Nah, gitu. Sebenarnya kalau udah dilengkapi ini tuh insya Allah perlindungannya itu selama 25 tahun. Oke, aku akan bacakan ya sini ya. Kalau untuk TT pertama itu belum ada perlindungan loh teman-teman. Dia itu cuman membentuk antibody. Terus untuk TT kedua itu perlindungannya selama 3 tahun ke depan gitu ya. Nah, terus untuk TT yang ketiga itu perlindungannya selama 5 tahun. Nah, gitu. Terus untuk TT yang keempat itu selama 10 tahun. Dan yang terakhir untuk TT kelima insya Allah akan melindungi selama 25 tahun ke depan. Nah, cukup lama kan. Jadi kalau misalkan kalian berkali-kali hamil pun insya Allah terlindungi dari tetanus ini. Makanya ini tuh kalau bisa tuh kertasnya jangan dibuang, harus disimpan. Jadi kalau misalkan kalian hamil, kalian lupa untuk melanjutkan, misalkan cuma 2 kali TT aja ya setelah nikah gitu ya, terus nggak nyambung lagi nih. Jadi tadi kan kalau udah TT kedua tadi kan 3 tahun ke depan, perlindungannya itu 3 tahun. Jadi kalau misalkan tahun depan kalian masih hamil, masih berlaku. Jadi misalkan kalian hamil, maka akan keterangannya nanti adalah TT 3.
Nah jadi gitu, kalau cuma 1 tahun ya jaraknya, kalau udah 3 tahun ke depan sampai 4 tahun misalnya TT2 nih ya, terakhir kalian melaksanakan TT2, tapi 4 tahun kemudian kalian baru hamil, ya itu diulang lagi dong berarti ya. Cuma batas waktu kan cuma 3 tahun gitu ya untuk TT2 gitu kan perlindungannya. Jadi kalau misalkan 4 tahun ke depan baru hamil ya diulang lagi jadi TT pertama lagi. Nah rugi kan. Makanya lebih bagus itu kalian lengkapi aja sampai TT5 seperti yang aku bilang tadi, yang sudah aku sebutkan jadwal-jadwalnya tadi ya. Nah gitu teman-teman, jadi alangkah lebih bagusnya dilengkapi ya. Oh ya, sebenarnya paling sering itu ya ibu hamil tuh sering lupa naruh kertas ini, kemudian nanti dia hamil itu sering banget lupa. Terus juga dia nggak melengkapi tetenya, cuman 2 kali atau kadang-kadang bisa 1 kali aja. Nah itu susahnya gitu ya. Jadi harus apa namanya, benar-benar dikoreksi, apa bukan dikoreksi, ditanyakan lagi gimana sih Bu, ingat nggak gitu, benar-benar dikorek gitu ya. Jadi biar status imunisasi tetenya itu benar dan nanti pemberian berikutnya juga benar gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Aduh harinya tambah mendung dan berangin-angin. Sampai di sini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, like juga dan share video aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.